Selamat datang kembali di Skakmat, sebuah program talk show di mana saya bermain catur sambil biasanya membicarakan politik, biasanya bersama dengan politisi. Ini adalah dalam rangka promo dari Mensrea Stand Up Comedy Tour, pertunjukan stand up comedy saya yang ke-10 membahas mengenai politik. Acaranya yang di Jakarta adalah tanggal 30 Agustus 2025 di Indonesia Arena, dan kelihatannya dengan 10.000 penonton akan jadi pertunjukan lawak terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Nah, kalau misalkan Anda mau jadi bagian dari 10.000 penonton tersebut, per video ini dibuat sisa 800 kursi dari 10.000. Silakan sikat tiketnya di mensrea.id. Kalau nggak bisa ke Jakarta, silakan disikat tiketnya di tiket live streamingnya di mensrea.id juga. Nah, tamu berikut ini. Kalau pemberantasan korupsi punya wajah, wajahnya adalah wajah beliau. Wajah beliau tidak lagi muda, yang berarti perjuangannya sudah cukup panjang. Wajah beliau bahkan lukanya bahkan permanen, tapi dari dulu sampai sekarang wajahnya tidak pernah berhenti tersenyum. Wajah itu adalah wajah milik Mas Novel Baswedan. Mas Novel Baswedan. Apa kabar? Baik sekali, selamat datang. Terima kasih diundang Mas Panji. Benar nggak saya? Senyumnya tidak pernah hilang dari dulu sampai sekarang? Iya dong, karena kita harus menyusahkan diri sendiri dengan berpikir negatif. Itu dia. Maaf, tadi sebelum mulai, kami lagi ngomongin soal Mas Novel tuh masih tinggal di daerah yang sama, tempat dia diserang sebenarnya. Iya, terus saya bilang, saya mah kalau kena siram air keras di sana, saya pindah ke Citerep, kata saya. Tapi Mas Novel bilang memilih untuk berpikir positif dan optimis. Betul. Karena setiap hal bagi saya nggak ada yang perlu ditakutin dan nggak perlu dikhawatirkan. Saya tahu bahwa bisa saja kita kemudian diserang ataupun dilukai, tapi bagi saya itu nggak penting. Bagi saya yang penting adalah apakah kita sedang berbuat baik atau berbuat jahat. Karena saya yakin sekali bahwa tidak akan mungkin orang bisa menyerang kita kecuali yang ditakdirkan oleh Allah. Dan saya yakin sekali. Sehingga bagi saya yang paling penting adalah saya sedang berbuat baik, tidak sedang berbuat jahat. Itu yang paling penting. Kita tuh sebenarnya bedanya cuma 3 tahun loh, tapi kebijaksanaannya jauh sekali. Enggak, jauh lebih hebat Mas Panji maksudnya. Tidak mungkin. Oke, kita kan main catur, Mas Novel. Pertanyaan pertama saya dibuka di langkah catur pertama, dan ketika permainan catur selesai, saya punya pertanyaan terakhir. Mas Novel mau hitam mau putih? Bebas. Bebas ya. Saya putih deh, tadi habis main hitam soalnya. Sambil basa-basi sedikit. Jadi saya dengar ada sedikit yang keluar dari proporsional ya terkait penugasan terbaru dari Mas Novel. Agak rame, dan ramenya kayaknya orang nggak ngerti kayaknya ramenya. Iya. Gimana sih sebenarnya itu, Mas? Ya kalau dibilang penugasan terbaru sepertinya enggak karena juga, saya itu ditugaskan untuk memimpin Satgas Khusus Polri itu sudah 3 tahun lebih. Dan memang awalnya kami fokus kepada masalah penerimaan negara, pencegahan korupsi, dan sekarang baru fokus kepada masalah penerimaan negara. Penerimaan negara itu? Penerimaan negara, jadi kami diminta untuk berkolaborasi dengan kementerian lembaga dalam konteks mengupayakan atau mendorong optimalisasi penerimaan negara. Di luar pajak berarti? Semuanya. Oh, semuanya. Tapi memang fokus kami tadinya di luar pajak, karena pajak kami nggak punya kompetensi di situ ya. Tapi belakangan kami juga berkomunikasi juga dengan Dirjen Pajak, dan kita berharap ke depan bisa ikut berkontribusi untuk membantu. Oke. Ini kita kan akan ngomongin banyak soal korupsi. Kasus korupsi juga banyak banget. Kasus korupsi juga jadi pembahasan saya pribadi belakangan ini. Dan gue lupa mulu lagi nih. Ini bener gak sih? Gue lupa mulu nih. Ntar dimarahin pecinta catur. Raja hitam di putih. Raja hitam di putih. Raja putih di hitam. Oke, bener. Ketahuan nih saya gak bisa main, Mas. Ya, maaf ini saya geser ke sini. Sorry. Oke. Terus. Itu untuk kalau misalnya pionnya nyampe ujung bisa ditukar sama ratu. Kayak saya paling ngerti aja. Tambah ada lebih ya? Iya, itu untuk kalau misalnya pionnya nyampe kan kita bisa tukeran tuh. Tukerannya bisa sama ratu. By the way, Mas Novel itu sebenarnya kan yang satu buta permanen. Iya. Yang satu buram ya? Iya. Buram, tapi masih bisa ngelihat ya? Tadinya saya melihat dengan kiri setelah operasi. Terus kanan itu cuma 5%. Karena dua-duanya luka. Tapi kemudian yang kiri buta permanen, yang kanan secara bertahap bisa perbaikan. Karena saya
ikut menempuh untuk operasi stem cell transplant di India. Ya. Tadinya kalau nggak gitu jelas, saya mau agak curang-curang dikit tadinya. Oke. Maaf ya penonton, saya banyak bercanda nih orangnya nih. Iya, balik lagi ke korupsi. Oke, gitu mulai. Langkah pertama saya, sebenarnya saya mau setup dikit ya. Kita mau ngomongin soal, saya mau bertanya soal Tom Lembong sebenarnya. Tapi saya mungkin pertanyaan pertama saya adalah, apa pembeda kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK dan apa pembeda kasus korupsi yang dilakukan lewat kejaksaan? Bedanya apa nih? Pada dasarnya sama, cuman memang lebih kepada subjek hukum. Di KPK itu ada syarat. Kalau nggak salah, kalau dulu di undang-undang KPK itu pasal 11. Saya nggak tahu apakah pasal itu sudah berubah dengan undang-undang yang baru. Tapi di KPK ada syarat hanya kepada penyelenggara negara pelakunya. Atau penegak hukum dan pihak yang terkait dengan keduanya. Jadi itu yang menjadi fokus penanganan di KPK. Tapi kalau bentuknya mestinya sama. Sepanjang itu ada penyelenggara negara atau penegak hukum, KPK bisa tangani. Kalau kejaksaan rasanya semuanya ya, polisi juga semuanya. Artinya nggak terhindarkan ada tumbang tindih? Ada yang ngejar target yang sama? Bisa jadi. Tapi memang di antara penegak hukum, antara KPK, jaksa dan polisi ada MOU rasanya. Ada MOU, mana yang lebih dulu menangani, ini kemudian yang lain mundur, kurang lebih begitu. Tapi persoalan ini bisa menjadi masalah tuh, bisa menjadi fraud itu. Contohnya begini, apabila ada satu pihak nih, sedang dalam proses penanganan di KPK. Di KPK itu proses penyelidikan itu makan waktu. Kenapa? Karena ada syarat untuk naik ke penyidikan harus terpenuhi 2 alat bukti. Kalau di kepolisian dan kejaksaan tidak. Sehingga bisa saja kemudian orang kalau mau khawatir ditangani oleh KPK, begitu KPK sudah naik penyelidikan, sudah persiapan menjelang akhir, tiba-tiba naik penyidikan di penegak hukum lain. Nah ini seringkali menjadi persoalan itu. Ini kurang lebihnya permasalahan yang serupa ketika urusannya narkoba antara BNN dengan polisi. Nggak tahu deh, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kayak gitu tarik-tarikan. Oke. Nah sekarang Tom Lembong. Karena saya juga butuh dikoreksi, karena saya takutnya saya salah juga. Saya kan modal ngobrol sama orang di Skakmat nih, Mas Novel. Orang mengkritisi pernyataan saya terkait mensrea. Yang lucunya adalah judul pertunjukan stand up comedy saya juga. Karena seingat saya ngobrol sama Bang Ganjar Laksmana, beliau adalah dosen Fakultas Hukum UI, Hukum Pidana. Mensrea itu kalau saya nggak salah nangkep, saya sering pakai analogi, rumah saya kebakar, terus tetangga jadi ikut kebakar. Tentu saya salah, karena menyebabkan kerugian di rumah dia. Tapi kalau saya nggak punya niat untuk kebakar, hukumannya beda dengan kalau saya berniat membakar. Sementara sekarang ada Ferry Amsari yang ngomong segala macam bahwa kalau nggak ada mens rea, berarti nggak boleh di penjara. Nah, kalau menurut Mas Novel seperti apa kasus ini? Pada dasarnya gini, mens rea itu niat jahat. Tapi dalam perbuatan pidana itu diukur motif. Ketika orang punya motif untuk berbuat jahat, itu bisa menjadi penambah atas suatu pertanggungjawaban hukum. Begitu juga kalau dia nggak punya motif, mungkin perbuatannya itu nilainya mungkin sedikit lebih di bawah lah. Tadi mungkin maksudnya begitu. Tapi kalau mens rea itu lebih kepada ketika dia berbuat jahat, dia punya tujuan jahat nih. Dia mau berbuat, memang niatnya mau berbuat jahat itu. Bukan karena sesuatu hal yang di luar dari pengetahuan atau apanya dia. Yang menarik begini, tindak pidana korupsi di pasal 2 dan pasal 3 itu lebih banyak bicara masalah administratif. Dan kemudian baru bisa menjadi pidana kalau ada mens rea. Berbeda dengan kejahatan lain, contohnya membunuh. Menganiaya atau memukul atau tindakan-tindakan lain. Itu perbuatannya jelas. Istilahnya actus reusnya jelas. Actus reus itu tindakan fisiknya jelas. Tapi kalau pasal 2 perbuatan dengan melawan hukum. Perbuatan dengan melawan hukum itu sebetulnya melawan hukum dalam aturan-aturan pada umumnya itu kan aturan hukum administratif. Terus apa beda? Yang mana yang administratif boleh dipidana? Yang mana yang kemudian tidak boleh dipidana. Nah itulah batasannya. Makanya mens rea menjadi penting untuk pasal 2. Nah ini yang kemudian kalau kemudian di-compare dengan pidana pada umumnya,
yang nggak nyambung mestinya. Karena begini, salah dalam konteks hanya konteks pemenuhan delik, tindakan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, terus merugikan keuangan negara. Kalau Mas Panji kemudian suatu hari punya rumah, terus kemudian punya tanah lagi itu di desa gitu ya. Mas Panji ingin bikin rumah-rumah kecil-kecilan gitu, rumah di desa kan seringkali orang nggak pakai IMB gitu ya, ataupun PBB-nya kemudian nggak lengkap. Kalau bilang melawan hukum, terpenuhi nggak melawan hukum? Iya. Melawan hukum karena nggak bayar PBB contohnya. Betul. Terus kemudian menguntungkan diri sendiri, diri sendiri. Merugikan negara nggak? Merugikan negara. Korupsi dong. Kan bahaya kalau menggunakan perspektif sekedarnya. Iya. Tidak bicara mens rea dalam pidana korupsi terutama pasal 2, pasal 3. Ya. Ini yang dimaksud beberapa pakar-pakar hukum soal mens rea tadi. Nah, Mas Novel sendiri, tadi Mas Novel sempat bilang bahwa Mas Novel nonton pembahasan saya, wah saya ngerti juga ini opening ini. Apa saya overthinking, tapi Mas Novel tadi cerita sempat nonton video saya ngebahas soal Tom Lembong. Terus punya catatan tersendiri? Ya bagus, karena gini. Melihat fenomena masalah hukuman atau proses penanganan perkara Tom Lembong ini, kita bisa lihat dari banyak perspektif ya, banyak angle ya. Cuman memang dalam perspektif saya, tentunya saya melihatnya dari keahlian saya di bidang hukum pidana. Saya kan pendidikan saya S2 di hukum pidana dan saya punya banyak pengalaman tentang investigasi, terutama terkait pidana korupsi. Jadi saya punya perspektifnya agak detail soal itu. Tapi kalau Mas Panji, pemahaman dan penjelasan dengan memberikan analogi-analogi menurut saya menarik sehingga orang awam bisa memahaminya. Kalau dilihat dari hukum pidana, banyak orang bilang ini tuh nggak memenuhi unsur yang membuat Tom Lembong dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan kalau nggak salah. Ya. Dan semua orang langsung beropini, ini pasti ada aspek politisnya gitu. Kejaksaan bilang sih enggak. Mas Novel ngelihatnya sangat politis. Saya nggak tertarik bicara politis apa enggak. Tapi bagi saya ketika penanganan perkara pidana itu tidak dilakukan dengan cermat, tidak dengan cara hati-hati, itu yang repot ya. Kenapa? Karena yang pertama, ada adigium di hukum pidana, lebih baik melepas 1000 orang bersalah daripada menangkap 1 orang yang tidak bersalah. Jadi pidana itu hati-hati. Pidana itu sifatnya extraordinary. Jadi suatu perbuatan kesalahan atau penyimpangan atau anomali itu dipidana itu sifatnya extraordinary. Memang ultimum remedium, maksud saya ultimum remedium ya. Ultimum remedium. Jadi ketika memahami soal pidana itu seperti itu, maka hati-hati itu penting sekali. Sehingga kalau bicara terkait dengan tadi pemidanaannya itu seperti apa, ya ini yang mesti harus diposisikan ya. Artinya dalam hal ini Mas Novel merasa itunya itu salah lah gitu. Ya, karena kan sederhananya begini. Sebetulnya salahnya Tom Lembong ini apa sih? Dibilang katanya dia melakukan sebagai Menteri Perdagangan memberi izin untuk impor gula. Terus salahnya karena ada Permendak 117. Saya ingat karena saya kemarin baru podcast bicara ini. Jadi Permendak 117 yang di situ di pasal 4 disebutkan gula kristal putih itu hanya diimpor untuk stabilitas harga dan pemenuhan stok nasional. Ini kurang lebih ya bunyinya, nggak persis begitu bunyinya mungkin. Pertanyaannya, kalau kemudian jaksa dalam konteks ini mengartikan seolah-olah pasal itu berarti kalau impor hanya boleh gula kristal putih. Itu kan logikanya membingungkan. Ya. Harusnya diartikan bahwa dilarang impor gula kristal putih kecuali untuk stabilitas harga atau untuk pemenuhan stok nasional. Kan itu harusnya logikanya. Kalau kemudian impornya disalahkan dengan pasal itu, apa nggak salah ya? Saya bingung ya. Yang pertama itu. Yang kedua begini. Disalahkan juga katanya yang soal tidak mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian. Justru kalau gula kristal mentah untuk kepentingan industri memang ada izin, harus izinnya kepada Kementerian Perindustrian.
Tapi kalau untuk kepentingan dibuat untuk gula kristal putih dan kebutuhan konsumsi masyarakat, itu kan bukan untuk industri gitu loh. Itu kan hal-hal yang menurut saya kok begini ya. Yang lebih menarik lagi adalah ketika bicara kerugian keuangan negara. Kalau bicara menguntungkan diri sendiri jelas dia tidak gitu. Kalau menguntungkan negara lain itu jadi relatif menjadi. Apakah ini ada yang dimaksud? Nanti kita bisa lihat dari kerugian keuangan negaranya. Kerugian keuangan negara yang didalilkan oleh penuntut di persidangan kurang lebih ya yang saya pahami adalah yang pertama soal kalau seandainya itu dimasukkannya itu gula kristal putih, maka nilai pajaknya lebih tinggi atau nilai B-nya lebih tinggi. Tapi karena ini yang dikeluarkan, yang dimasukkan adalah gula kristal mentah, maka nilai pajaknya menjadi lebih murah. Tapi kan nggak dilihat kalau gula kristal mentah yang dimasukkan kan ada proses pengolahan. Kan ada pajak-pajak berikutnya, pertambahan nilai dan lain-lain. Ini nggak diperhitungkan semua. Dan dalam perspektif kerugian keuangan negara itu bicara terkait dengan masalah sesuatu yang sudah jelas, tidak bisa yang yang dapat atau sesuatu yang nggak real terjadi. Ini yang menjadi persoalan. Dan yang berikutnya adalah penentuan bahwa kerugian keuangan negara menurut hakim dalam putusan itu kan disebut perusahaan yang melakukan impor itu kan ada beberapa perusahaan ya dan kemudian menjual kepada PPI. Memang nanti saya akan jelaskan proses ininya sedikit ya. Bahwa ketika kemudian perusahaan-perusahaan ini menjual kepada PPI, PPI itu BUMN. Itu dijual harga 9.000 per kilo dan ternyata atau katanya HPP harga pokok penjualan istilahnya mungkin ya, itu 8.900 sehingga dianggapnya ada selisih Rp100 dikalikan sejumlah itu maka timbullah kerugian keuangan negara. Ini yang menurut saya ada dua hal aneh nih. Aneh yang pertama adalah kalau acuannya adalah 8.900 atau HPP tadi, apakah ada acuan maksimal? Itu kan bukan. Itu acuan harga terendah untuk proteksi kepada petani. Ini yang menarik menurut saya. Loh, kok bisa ya harga proteksi terendah dijadikan acuan bahwa harusnya nggak boleh di atas itu. Ini yang menurut saya justru membingungkan. Belum lagi kalau ada perbuatan kesalahan atau perbuatan melanggar hukum tadi PMH-nya perbuatan melawan hukumnya yang dilakukan, harusnya bisa dijelaskan ada kausalitas dengan kerugian. Contohnya beginilah. Kalau Mas Panji beli mobilnya kemahalan Mas Panji beli, seandainya nih. Dan kemudian saya nyenggol mobilnya Mas Panji. Kan saya harus ganti dong kerusakan mobilnya Mas Panji. Penyoknya itu. Mungkin harus bayar 2 juta lah gitu. Tapi Mas Panji bilang, oh nggak bisa. Yang Anda harus bayar adalah 2 juta ditambah dengan harga kemahalan saya kemarin beli mobil. Loh, urusannya apa dengan saya gitu. Ini contoh aja. Hal-hal begini saya kemarin membicarakan di podcast soal ini karena penting juga diedukasi. Saya justru khawatir kalau kemudian pasal 2 dan pasal 3 tidak pidana korupsi ini kemudian digunakan secara tidak tepat sehingga bisa mempidana orang yang semestinya tidak dipidana. Belum lagi ini Mas Panji, ini jadi kepanjangan nggak saya cerita ya? Nggak apa-apa ya. Belum lagi kalau pola penegakan hukumnya nggak tepat, saya khawatir ini menjadi jalan buat menakut-nakuti pejabat. Walaupun mungkin nggak dimaksudkan ya, nggak sengaja ya. Tapi ini akan membuat pejabat takut mengambil kebijakan. Betul. Atau para direksi atau direksi ya tentunya di BUMN akan takut mengambil kebijakan. Karena nanti kalau ini nanti kemudian bisa dijerat dengan pasal-pasal itu. Betul. Padahal tidak demikian. Dan dalam terminologi korporasi itu ada istilahnya business judgment rule. Jadi ada standar yang bisa digunakan untuk sebagai ukuran seorang direksi itu bisa dipersalahkan atas kerugian. Tapi kalau itu kemudian tidak terjadi, maka dia tidak dipersalahkan atas kerugian. Apa itu? Yang pertama adalah pengambilan kebijakan atau keputusan itu dilakukan dengan itikat baik. Itikat baik dalam hal ini tidak ada coy,
transparan, ya kan, tidak melanggar aturan-aturan. Terus yang kedua, dilakukan dengan adanya informasi yang cukup. Ketika ada informasi dia mengambil kebijakan itu bukan asal gitu, ada informasi yang cukup. Jadi mesti dilakukan dengan jelas. Dan yang berikutnya diantaranya adalah adanya basis fakta-fakta atau masukan yang lengkap lah gitu, bukan dilakukan dengan terburu-buru, dilakukan dalam tekanan itu kurang lebih. Dan yang paling yang keempat diantaranya adalah ketika kebijakan itu diambil dengan saya lupa tuh poin terakhir itu. Tapi pada dasarnya memang pertanggungjawaban itu tidak kemudian orang yang berbuat salah itu kemudian langsung dibebankan itu tidak seperti itu. Mas Novel, ini kan masyarakat, apalagi setelah mendengarkan penjelasan Mas Novel ya, ini sah nggak sih kalau misalnya masyarakat memotret momen ini karena paling current ya, paling terkini gitu, memotret kejadian ini sebagai gambaran akan kualitas penegakan hukum atau kualitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Atau Mas Novel bisa bilang ini one off aja sih, cuman satu kejadian, nggak bisa gitu. Iya. Memang gini ya, untuk mengkaitkan seperti Mas Panji bilang itu perlu kajian yang mendalam ya, dan penelitian. Memang kita sadari bahwa pemberantasan korupsi kita ini banyak masalah. Contohnya gini, kalau memang mau berantas korupsi yang sungguh-sungguh, sebetulnya korupsi yang paling banyak terjadi itu apa sih? Bribery, suap. Kenapa suap-suap itu nggak ditanggapi? Kenapa nggak penegakan hukumnya melalui proses-proses itu? Walaupun terkait dengan perbuatan-perbuatan yang ngemplang, yang ngerampok uang negara juga harus dilakukan pemeriksaan dengan fokus gitu. Tapi konsep untuk memberantas korupsi mesti dilakukan dengan menyeluruh ya. Saya lebih melihatnya seperti itu. Tapi kalau satu kejadian itu dianggap sebagai persoalan yang kemudian dianggap semuanya bermasalah seperti itu, saya pikir sebaiknya nggak seperti itu ya. Karena kalau ditambah, baru Mas Novel silakan jalan. Karena kalau ditambah dengan situasi yang sedang berjalan, masyarakat juga kan sekarang lagi kepercayaan publik terhadap KPK aja, ini lagi nggak oke. Ada banyak kejadian yang membuat pertanyaan berubah dengan jalan saya. Ya, orang merasa KPK lagi jelek nilainya. Orang ngelihat KPK jelek, terus ada kasus seperti ini. Menurut Mas Novel, situasi KPK saat ini lagi seperti apa? Ya. Terbenarkankah anggapan publik bahwa KPK lagi lemah-lemahnya gitu misalnya? Gimana menurut Mas Novel? Memang begini, saya kalau melihat KPK hari ini tentunya kita bicara undang-undang KPK yang telah berubah, kita bicara banyak value-value yang sudah dirusak oleh pimpinan KPK sebelumnya, Firly dan kawan-kawan ya. Dan saya nggak yakin dalam waktu yang singkat bisa diperbaiki secara keseluruhan. Belum lagi gini, semangat untuk bisa memberantas korupsi ini kan masalah yang mesti harus dilihat sebagai hal yang penting ya. Karena begini, berantas korupsi kan lawannya bukan orang yang bukan orang-orang kecil lah gitu, orang-orang besar, resikonya banyak dan lain-lain. Jadi butuh semangat dan kesungguhan. Kalau kemudian itu tidak terlihat, maka saya nggak terlalu yakin ya berantas korupsinya akan bisa all out dan sungguh-sungguh. Dan seringkali gini Mas Panji, kalau ada perkara korupsi besar sedang ditangani, itu kita seringkali melihat, wow kasusnya besar, uangnya banyak nih yang disita gitu. Saya pikir jangan buru-buru sampai di situ dulu, tapi mesti dilihat apakah aktor intelektualnya terjangkau nih, ya kan? Yang kedua, apakah kerugian keuangan negaranya terpulihkan? Itu hal penting, sehingga kita semua sebagai masyarakat dan jurnalis dan semua pihak yang bisa membantu mengawasi, ini perlu mengkritisi dan mengawasi agar pemberantasan korupsi ini bisa berjalan dengan baik dan tidak digunakan untuk kepentingan di luar dari kepentingan penegakan hukum. Menarik sekali Mas Novel ngomong kayak gitu, karena kan justru belakangan ini lagi muncul foto-foto duit dijejerin gitu, kayak ngebangun rumah isinya duit semua.
Tanpa tahu benar-benar apakah aktor intelektualnya kena, apakah duitnya benar balik sebanyak yang dirugikan. Itu yang Mas Novel ingin coba maksud gitu kan. Iya. Tadi Mas Novel ngomongin Pak Firly secara spesifik. KPK di bawah Pak Firly. Iya. Seberdampak apa memang beliau terhadap berubahnya KPK? Iya. Orang bilang ikan busuk dari kepala. Dan kita lihat. Pak Prabowo ngomong gitu bahkan. Iya, Pak Prabowo bilang begitu. Bahkan kalau kita lihat baru kali ini pimpinan KPK kena kasus korupsi. Baru kali ini. Dan kasusnya diyakini banyak. Walaupun yang ditangani baru beberapa. Belum ditahan pula tapi ya. Iya betul. Dan bukan cuma satu pimpinan. Beberapa pimpinan bermasalah. Lili Pintauli juga akhirnya mengundurkan diri walaupun prosesnya sudah dekat ya. Terus ada beberapa lagi yang lain. Jadi itu kerusakannya begitu luar biasa. Yang lebih parah adalah di masa Firly Bahuri ini ada kejadian di mana penyidik juga berbuat korupsi. Dan diduga namanya Robin ya, sudah vonis dan ingkrah ya. Dan diyakini nggak sendiri. Tapi kan nggak diungkap dengan tuntas. Belum lagi kejadian di mana Rutan sampai seperti itu luar biasa, itu dahsyat sekali. Dan itu saya yakin sebagai fenomena gunung es. Jadi bukan berarti hanya di kasus-kasus itu saja. Perbaikannya mesti dilakukan dengan menyeluruh. Nah, ini yang saya khawatir kemudian nggak tuntas nih. Ditambah lagi persoalan yang nggak kalah serius adalah pegawai KPK ini dulu pegawai sendiri, pegawai independen KPK gitu ya. Dan itu tentu jauh lebih lebih kuat karena saya yakin kok KPK pertama kali dibikin formasi atau formula kepegawaian seperti itu ada maksudnya. Tapi dengan kondisi sekarang menjadi ASN, menjadi PNS, ini saya khawatir ruang intervensinya menjadi lebih banyak. Ruang intervensi itu bisa dengan cara ditakut-takuti atau diancam dengan karir gitu ya. Tapi bisa juga diberikan mau nggak dapat job lain, ini kan sesama ASN bisa bertukar di bidang-bidang yang lain. Nah ini yang menurut saya selain dari masalah di internalnya, perbaikan di internal, value-value yang baik yang diubah oleh Firly ini ngerubah baliknya lagi juga nggak mudah. Ditambah lagi persoalan dari kepegawaian tadi. Banyak masyarakat tidak terlalu paham soal kasus korupsi. Salah satu yang paling sering muncul Mas Novel adalah kok korupsinya segini, hukumannya segini. Itu tuh paling sering muncul. Ya. Pada saat yang bersamaan saya juga agak bingung. Walaupun ya kita ambil contoh kasusnya siapa tuh suaminya artis namanya siapa? Yang kemarin kasus Harvey Muiz. Oke, ya. Harvey Muiz yang nilai korupsinya atau nilai kerugian yang dia ciptakan gede banget, tapi hukumannya cuma berapa gitu lah. Terus tiba-tiba Pak Prabowo bikin pernyataan nggak boleh tuh harus seperti itu, terus naik aja hukumannya. Sebenarnya gimana sih caranya menghitung itu? Oke. Begini, biar jelas gitu. Ya, di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu ada satu persoalan di mana kalau nggak salah pasal 18 itu disebutkan bahwa uang pengganti hanya sebesar yang dinikmati. Itu satu soal. Yang kedua, Kejaksaan Agung ini belakangan ini hal yang bagus dan saya apresiasi sekali. Mereka mengembangkan pola penghitungan kerugian keuangan negara dengan pola social cost. Social cost ini artinya membuat dampak yang lebih besar dari nilai kerugian negara. Contohnya begini, Mas Panji. Kalau ada orang nebang pohon ya dalam rangka illegal logging. Ketika pohon ini ditebang satu, berapa dia harus dikenai ganti rugi? Selama ini yang saya tahu adalah hanya sebesar berapa sih kalau itu dipotong-potong jadi kayu, berapa sih harganya gitu. Padahal nilai tegakan pohon ini kan nilainya nggak segitu. Nah ini hal-hal beginilah yang kemudian menjadi menjadi hal positif ketika Kejagung menggunakan social cost tadi. Tapi persoalannya adalah ketika ditemukan nilai kerugiannya sebesar itu, akan terhalang dengan pasal 18 memang nilai keekonomian yang tidak termanfaatkan, biaya rehabilitasi, dampak dari damage itu semua
bisa dibebankan, ada yang menikmati, kan pasti tidak ada yang menikmati. Ketika nanti dikenakan kepada pasal 18, hanya beban uang pengganti itu hanya kepada orang yang menikmati, maka itu akan berat untuk menarik kerugian keuangan negara. Ini salah satu persoalan. Yang kedua begini, ketika kita bicara pelaku kejahatan, ada beberapa jenis pelaku, dan tentunya orang yang paling mendapat keuntungan dari kejahatan itu aktor intelektual biasanya. Tapi ketika penanganannya tidak menyentuh aktor intelektual, ya pasti dong yang menikmati uang besarnya itu tidak mendapatkan keuntungan. Maka ketika kemudian yang level-level bawahnya mau disuruh ganti semuanya, ya nggak sepadan ya. Ini menjadi persoalan. Jadi saya tentunya kalau bicara berapa mereka itu harus dibebankan uang pengganti, ya yang pertama memang sebesar yang dia nikmati. Yang kedua, mengenai social cost ini bisa kemudian dicari terobosan untuk bagaimana bisa diletakkan pertanggungjawaban uang penggantinya ini, sehingga kerugian keuangan negara seoptimal mungkin terpulihkan. Itu menjadi poin penting. Sebenarnya kalau ngelihat kasus korupsi kan banyak sebenarnya ya yang terungkap saat ini. Cuman saya dan juga masyarakat secara umum kan nggak punya kemampuan untuk menilai apakah itu. Ada yang bilang gini, Mas Novel, saya mah menyampaikan aja apa yang jadi keresahan masyarakat. Ada yang bilang bahkan KPK saat ini pun tebang pilih. Iya sih, ada kasus korupsi yang terungkap, ada yang ditangkap, tapi bukan itu yang kemudian jadi jadi ikan besarnya gitu. Apakah Mas Novel merasa itu juga yang sedang terjadi sekarang, atau itu cuma sentimen masyarakat aja? Ya, saya tentunya mesti harus spesifik ya, yang mana gitu, biar bisa ditakar gitu. Tapi kalau kalau kemudian tebang pilih, itu memang begini ya. Penanganan perkara itu memang akan bisa dikesankan tebang pilih karena tidak mungkin ditangani sekaligus semuanya gitu. Tapi kalau kemudian dalam tanda kutip tebang pilihnya itu karena suatu hal ini itu dan seterusnya, itu yang mesti harus dilihat ya. Karena apa itu tebang pilih itu, sebabnya apa gitu. Itu yang menjadi penting menurut saya. Mas Novel mungkin bisa bantu menjelaskan kenapa sampai dengan sekarang ada banyak banget politisi yang masih ngomongin bubarin KPK dengan argumen masing-masing. Fahri Hamzah sih salah satu yang paling populer. Dan masih sampai sekarang. Argumennya adalah karena KPK itu ada karena polisinya kotor, jaksa kotor, hakim kotor dan seterusnya, sehingga butuh ada KPK. Lalu yang membuat argumen bubarin KPK itu jadi masuk akal adalah karena kalau yang lain bersih, KPK nggak perlu ada. Ya udah KPK hilangin aja, sehingga kita bersihin itu. Itu yang kita bersihin. Jangan kemudian ada KPK gitu. Ini kan muncul terus dengan berbagai macam versi di berbagai macam masa. Mas Novel, tanggapannya seperti apa? Kalau saya sederhana aja. Dalam pandangan saya, untuk memberantas korupsi yang ideal, yang efektif, itu dimulai dari penegak hukum dulu. Memberantas korupsi di penegak hukum, caranya gimana? Disuruh mereka berantas di dirinya sendiri. Saya kira ini tidak terlalu bisa optimal ya, kecuali memang ada suatu kebijakan politik yang kuat ya untuk itu. Dan oleh karena itu, dalam pandangan saya KPK itu penting. Tapi dengan KPK yang rusak, memang kemudian menjadi sulit ketika menjawab pertanyaan tadi. Tapi yang paling penting adalah, saya lebih tertariknya begini. Berantas korupsi itu tugas siapa sih sebenarnya? Ini tugas negara. Ada di tangan siapa? Di tangan presiden. Dan presiden bisa menunjuk alat atau lembaga siapapun untuk melakukan tugas seoptimal mungkin berantas korupsi. Jadi seandainya pun KPK tidak digunakan atau dipilih untuk tidak dipakai lah untuk berantas korupsi, maka pertanyaannya, untuk berantas korupsi yang sungguh-sungguh itu maunya bagaimana? Jadi tapi kalau hanya yang disampaikan tadi seperti Fahri Hamzah bilang begini, saya kok nggak yakin ya, nggak yakin. Karena dari dulu yang dibilang, oh ini cuma setahun selesai, saya nggak percaya lah itu. Jadi kalau menyederhanakan dengan meremehkan seolah-olah itu semuanya mudah, biasanya itu suka salah itu yang begitu. Termasuk Pak Luhut yang waktu itu bilang, apaan itu OTT itu nggak perlu lah itu.
Cuman cari sensasi doang, itu kan pernyataan beliau kalau nggak salah. Ya memang begini. Saya berpandangan OTT itu penting. Dan biasanya OTT itu menjadi jalan untuk membuka kasus-kasus besar. Ketika praktek korupsi itu banyak, maka OTT itu diharapkan bisa seoptimal mungkin membuka kasus-kasus yang besar dengan fresh gitu, dengan maksimal. Karena biasanya ketika dilakukan OTT itu alat buktinya susah dihindari, susah dielakkan lah gitu. Ini yang kekuatan dari OTT tadi. Memang orang-orang yang punya kekhawatiran terkena kasus korupsi, biasanya dia lebih bagus menghindari jangan sampai kena OTT. Karena OTT itu susah diintervensi. Kalau ada OTT, ya sudah itu prosesnya akan terlihat. Mau kemudian dihadang, diintervensi pun akan kelihatan banyak orang. Nah, saya nih? Ya betul, Mas Novel belum jalan. Nah, saya juga mau mencoba untuk mencermati beberapa kasus yang saya juga tidak bisa pahami. Nggak tahu Mas Novel bisa bantu atau enggak. Ada juga kasus korupsi. Aduh, oke banget ini. Oke. Saya nggak sengaja loh jalannya ini. Seru-seruan dikit loh dah. Kasus korupsi Nadiem. Oh, ada ke situ ya. Nadiem Makarim, Mas Novel. Mas Nadiem cukup ngikutin nggak apa yang terjadi? Kalau saya nggak salah nangkap, saya sebenarnya nggak ngikutin, harus saya akuin. Cuman ada hubungannya sama pengadaan laptop, ada hubungannya sama markup, ada klarifikasi yang dilakukan oleh Nadiem, tapi Oke juga ini, aduh. Kalau lagi kayak gini, main suka jadi berhenti nih. Main dulu aja. Mana ini saya? Aduh, bingung. Saya mau nanya. Kok jadi lupain aja? Kasus Nadiem Makarim Mas Novel ngikutin? Saya nggak terlalu ngikuti kasusnya seperti apa. Memang katanya terkait dengan pengadaan iPad atau Chrome ya, merek Chrome, dan kemudian menjadi persoalan ketika ternyata di daerah itu nggak bisa dipakai lah, kurang lebih begitu. Tapi detailnya saya kurang paham. Karena saya dibilang oleh banyak orang bahwa ada usaha yang tipikal antara apa yang terjadi sama Pak Tom dengan Nadiem. Ini menteri-menteri di eranya Pak Jokowi yang sekarang lagi mulai kena kasus. Susahnya kasus korupsi adalah sekalinya sebuah kasus ditempel sama Anda, apapun yang terjadi, terlepas dari kayak misalkan Tom Lembong sekarang udah dijatuhi hukuman kan. Label koruptor itu akan nempel selamanya pada ini orang, dan itu agak jadi susah ya, kayak kita pengen korupsi jadi KPK atau pemberantasan korupsi jadi cara untuk menegakkan hukum, tapi sekarang jadi smearing tools gitu, jadi cara untuk menjelekkan nama orang gitu. Kan Mas Novel tadi agak nggak mau terlalu banyak membahas soal politik, tapi kan pemberantasan korupsi kan sangat politis. Nggak pernah bisa terhindar ya dari menggunakan ini sebagai alat, sebagai senjata politik. Oke, saya paham sekali. Tapi memang begini ya,
Oleh karena itu ketika ada suatu fenomena yang bermasalah, saya bicara itu. Karena saya tidak suka ketika melihat ada pemberantasan korupsi yang dilakukan atau penegakan hukum yang dilakukan yang kemudian justru menjadi masalah ya dalam yang idealnya mestinya bisa dijadikan pola yang tepat lah untuk bisa menjadi efek jerah tujuan hukum lah gitu ya. Tapi kalau kemudian itu ada pola-pola seperti tadi, maka memang proses pembuktian itu mesti harus jeli. Tapi di sisi lain begini, memang ada ketika bicara politisasi ya soal hukum itu kemudian banyak pandangan lah. Di antaranya begini, oh ini kalau karena kepentingan politik yang berbeda, maka dia dipidanakan lah gitu, atau ditangani perkara korupsinya. Pertanyaannya sederhana, faktanya dia berbuat korupsi apa enggak? Kalau faktanya dia berbuat korupsi, bagi saya ya itu masalah, tapi agak lumayan lah gitu, nggak terlalu masalah banget. Asal jangan kriminalisasi aja. Tapi kalau faktanya berbuat korupsi, ya memang bisa jadi fenomena yang banyak terjadi adalah ketika orang-orang yang masih dalam lindungan kekuasaan gitu kan, itu relatif nggak dijangkau tuh, bukan nggak terjangkau tapi nggak dijangkau lah. Jadi sengaja gitu ya dalam penanganan perkara korupsi. Tapi dengan ketika dia selesai tidak dalam kekuasaan lagi, itu ditangani perkara korupsinya. Bagi saya memang itu bisa jadi menjadi pilihan dari penegak hukum ketika daripada terintervensi yang berat, dia melakukan tindakan-tindakan begitu. Bagi saya itu agak sedikit masuk akal ya. Walaupun kemudian dalam perspektif politik orang banyak memperdebatkan itu. Tapi bagi saya batasannya adalah jangan kriminalisasi, jangan mengada-ngada. Tapi kalau faktanya berbuat korupsi, ya sudah, mau diapain lagi? Oke. Saya sekarang masuk ke salah satu alasan terbesar kenapa saya ngundang Mas Novel. Saya suatu hari berpikir, saya tuh nggak tahu runutan proses penanganan kasus korupsi. Ya. Kan Mas Novel ini konon adalah salah satu pemikir paling brilian di KPK, itu yang saya dengar dari banyak sekali orang. Pemikir brilian gitu. Ada aspek deduksinya, kemampuan analisanya yang katanya jagonya di Mas Novel Baswedan ini. Tapi semuanya itu dimulai dari apa sih? Kalau misalkan di KPK, semua datang dari apa? Laporan? Iya. Ada orang yang lapor? Pasti laporan. Atau pengembangan perkara yang sudah ditangani. Ada kalanya begini, ketika dilakukan penanganan perkara dan kemudian ada penggeledahan, ternyata di sana ada catatan-catatan juga tentang perbuatan korupsi yang lainnya. Nah itu pasti ditangani juga gitu. Oke. Sekalian gitu ya? Iya. Wah tambah berat ini, ngelawan saya nih. Ini sebenarnya main gak mikir juga kan, kalau dipikir-pikir kan main blow on juga ini Mas Novel. Karena saya kemudian pengen tahu runutannya Mas, dari mana kemana, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan bukti, apalagi selain bukti, sampai titik OTT deh. Saya pengen tahu gitu. Oke. Kayak tampaknya seperti sebuah film. Ya, memang ketika ada laporan, pasti di bagian pengaduan masyarakat yang bagian handle ya, kalau di KPK ya. Dan ketika bagian pengaduan itu mendapatkan laporan-laporan terkait dengan pidana korupsi, maka dia melakukan penelitian, dia teliti. Ini seperti apa dan seterusnya. Dan kemudian ketika perbuatan itu belum dilakukan, maka bisa jadi kemudian dilakukan pengamatan di lapangan. Belum biasanya. Tuh berarti ada indikasi ke sana. Orang ini contohnya mau memberi suap gitu ya. Oke. Nah itu kan berarti kan ada pengamatan di lapangan dan seterusnya. Dan ketika ada perbuatan dilakukan penangkapan. Ini yang poin OTT. Yang kedua, ketika ada laporan, maka dalam case building itu akan dipelajari dan diteliti lah gitu ya. Dan kemudian apabila kemudian oh ya ini faktanya benar, laporannya benar, dikonfirmasi benar, maka oh ini ada dugaan kejahatan korupsi, maka diberikan ke penyelidikan. Maka penyelidikan mereka akan melakukan pengayaan informasi lah untuk mendapatkan tambah berat saya. Kayaknya saya sedang terdesak ini. Enggak Mas. Pengayaan informasi itu apa maksudnya?
dengan Riset. cara mengkonfirmasi dengan pihak-pihak, dengan cara mencocokkan dengan bukti-bukti lain dan lain-lain. Itu yang ini ya. Investigasi itu. Ya, itu biasanya dilakukan bisa dimulai dari proses pengaduan masyarakat, analisis ya, bisa dalam proses penyelidikan. Itu akan dilakukan untuk kemudian bisa dilihat seperti apa perbuatan itu. Dan kalau dari penyelidikan itu kemudian dikonfirmasi semuanya benar dan seterusnya, di Undang-Undang KPK itu disyaratkan adanya pemenuhan bukti. Kalau nggak salah ada 2 alat bukti, maka penyelidik akan melapor kepada pimpinan di forum expose dan kemudian ditetapkan untuk dinaikkan penyidikan atau tidak sesuai dengan bukti yang telah dipenuhi. Kalau OTT tadi, maka proses itu dilakukan pengamatan dan ada fakta terkait dengan pemberian uang, pemberian istilahnya hadiah atau janji gitu ya. Maka bisa dilakukan OTT. Dan satu sisi ini penting sekali. Orang banyak bilang begini, atau paling tidak pembelaan penasihat hukumnya perkara korupsi, dia selalu bilang, kenapa kok di OTT, kenapa nggak dicegah gitu ya. Seringkali kayak gitu. Kan KPK punya tugas pencegahan, harusnya ketika orang memberikan uang dicegah dulu gitu katanya. Ini logikanya sebetulnya lucu sekali menurut saya. Dan kalau main podcast, di Komika mungkin juara itu. Iya, saking lucunya. Saking lucunya. Jadi sebenarnya yang disebut memberi suap itu kan memberi hadiah atau janji ya. Jadi memberi hadiah atau janji itu bukan berarti sudah diberikan, tapi yang sifatnya memberikan janji untuk memberi itu sudah bisa dipidana sebetulnya. Begitu ya? Iya. Seringkali sebelum orang ada pemberian, itu kan nggak mungkin tiba-tiba langsung beri. Tapi dia mengkonfirmasi dulu, saya mau beri. Kalau orang itu nggak mau, dia nggak akan teruskan gitu. Nah, setelah dia mau, baru janjian di mana dan bagaimana cara menyerahkan. Jadi setelah terkonfirmasi dia setuju menerima, sebetulnya perkaranya sudah jelas, istilahnya dalam hukum pidana full toid gitu. Tapi kemudian penyelidik memastikan dengan cara melihat penyerahan uangnya. Setelah ada penyerahan uangnya, baru kemudian dia akan ditangkap dan itu proses OTT. Jadi kalau sudah ada setuju menerima, nggak ada namanya dicegah lagi karena perbuatannya udah jelas gitu, udah selesai perbuatannya. Ya. Dan proses dari awal sampai akhirnya itu bervariasi tergantung seberapa mudah untuk pengumpulan informasi dan pengumpulan datanya. Ya. Ada orang-orang yang melonggar aja dan terlalu terbuka gitu. Gampang ditemukan, gampang dapat informasi gitu. Iya. Dan ada yang lebih. Iya, tentunya beda-beda. Ada yang mudah. Dan sebetulnya gini, Mas Panji, dalam kejahatan itu kita diuntungkannya begini. Orang-orang yang berbuat jahat itu nggak akan kompak. Karena nggak akan kompak. Kalau kita lihat kompak itu salah saya pikir. Kenapa? Karena orang berbuat jahat, korupsi terutama, karena perbuatan jahat untuk mendapatkan keuntungan ya. Itu kan pasti ada sesi di mana dia akan membagi hasil keuntungannya. Ya. Nah, itu saling iri biasanya. Nah, disitulah yang kemudian mereka itu saling melapor. Ya. Dan kebanyakan kasus-kasus korupsi ditangani itu karena di antara mereka sendiri yang melapor. Wow. Sebetulnya itu begitu. Ini juga sebetulnya pembelajaran juga untuk orang yang belum berbuat korupsi. Jangan berbuat korupsi karena teman kalian akan melapor sendiri gitu maksud saya. Wow. Oh gitu ya? Iya. Sekarang saya baru aja bertanya-tanya. Resiko untuk istilahnya whistleblower tuh besar sekali sebenarnya. Untuk orang bersih mau maju ke depan dan bilang, hey ini ada yang mau jahat, ada yang mau korup. Itu kan resikonya besar kepada orang ini. Iya. Bisa kenapa-kenapa ini orang. Iya. Sehingga sekarang jawabannya jelas. Iya. Emang bukan orang baik yang whistleblower. Emang di antara mereka. Iya. Karena kalau whistleblower tuh sebetulnya begini. Konsep whistleblower itu karena di antara karena perbuatan korupsi atau perbuatan kejahatan yang sifatnya terkoordinir atau bersama-sama gitu ya. Itu biasanya mereka punya saling mengancam gitu. Jadi ketika di antara mereka yang berbuat kejahatan ini kemudian ada yang insaf dan kemudian ingin kemudian untuk terhindar dari persoalan itu dia melapor. Ketika pelaporan itu mengungkap fakta-fakta yang lebih luas dan seterusnya, maka kepada dia itu justru bisa menjadi jalan untuk dia tidak dibebankan atas pertanggungjawaban pidana kepada dia. Interesting.
Ini tadi jalan yang mana tadi itu? Saya tadi di sini ke sini. Oke. Ada nggak kasus kasus korupsi yang sampai sekarang nggak selesai, Mas? Ya Allah. Penanganan kasus korupsi nggak selesai. Sebenarnya yang paling terkenal Edi Tansil ya. Tahun berapa tuh Edi Tansil? Iya. Saya pikir banyak. Karena saya bisa memahami orang berbuat korupsi kan nggak selalu bisa dibuktikan. Nah, itu menjadi persoalan sebetulnya. Tapi memang kita punya ruang ya, di mana batas daluarsa ini menjadi batasan. Jadi kalau orang berbuat korupsi itu rata-rata 18 tahun lah daluarsanya setelah dia berbuat korupsi. Iya. Interesting. Kok dimakan ya? Oh ada itu ya. Setelah 18 tahun lalu gimana? Setelah 18 tahun maka itu daluarsa. Berarti udah aja? Lepas? Tidak bisa dipidanakan lagi. Ada undang-undang seperti itu? Ya, itu Iya nih. Oh ada itu ya, udah biarin deh. Salah saya. Enggak apa-apa juga. Kita terlalu asik nih. Oh my God. Saya tadi sungkan sebetulnya mengambil, cuman karena dikasih, kenapa tidak gitu kan? Ya Allah ya Robbi, Mas Novel. Aduh, di mana letak saya saat ini? Ya Allah. Tadi pertanyaan terakhir awalnya. Mengganggu konsentrasi. Tanya apa tadi gue? Oke, saya ganti pertanyaannya Mas Novel. Lagi gini ngomongin kasus korupsi yang susah banget untuk diselesaikan. Iya. Kita kan udah bisa dibilang pemberantasan korupsi kita sangat berprestasi lah. Kita datang dari era, saya terutama datang dari era Soeharto. Saya yakin Mas Panji akan jalan ke situ, jadi saya makan aja tadi. Ya Allah. Saya lagi lawan penyidik KPK ini tuh. Apa sih posisi terakhir Mas Novel di KPK? Saya Kasatgas, jadi saya penyidik senior, penyidik utama di KPK. Penyidik utama. Di atas Mas Novel berarti apa? Direktur. Tapi di KPK itu sebetulnya begini, kita punya dua pilihan. Kita mau mengambil jalan untuk berkarir di struktural atau fungsional, sehingga di KPK itu nggak terlalu isu soal jabatan struktural atau fungsional. Jadi kita boleh memilih sebenarnya. Ini kelebihannya di KPK itu seperti itu. Gimana tuh? Kenapa di KPK bisa seperti itu? Karena memang didesain untuk seperti itu. Jadi orang tidak berebut jabatan struktural. Ya, tidak berebut jabatan struktural. Jadi itu yang membuat kemudian KPK punya kelebihan. Untuk menghindari apa? Kayak kejar-kejaran kekuasaan jabatan. Iya. Jadi KPK memang didesain seperti itu. Jadi kita pun seandainya di KPK ingin berkarir di fungsional, oke aja. Dan itu bagus saja. Ya, saya pernah punya joke tentang apa namanya itu? Wah. Oke lah. Saya punya joke soal itu Mas Novel, soal apa tuh yang ujian itu? Tes wawasan kebangsaan. Oke. Cari apa nih?
Saya belaga gila aja dah. Tuh, Mas Novel. Kita soalnya waktu, by the way, kita udah sejam loh. 1 jam ya? Iya, udah 1 jam. Nah ini udah mulai. Ini Mas Novel, kalau Mas Novel nanti baca kolom komentar YouTube kita, pasti orang-orang udah ngomel, ini mainnya blow on dah. Woo! Where are we going? Where are we going? Saya gak kepikir. Wah, aduh gila ini sih. I'm not going anywhere. Ini temen-temen permainan ini progresnya nyampe ke fase endgame. Oh my god. Tadi soal TWK? Iya, soal tes wawasan kebangsaan yang kemudian akhirnya membuat banyak teman-teman keluar. Apa kabar dengan teman-teman yang sekarang keluar tersebut? Apakah mereka sudah bekerja lagi? Apakah mereka punya NGO? Apakah mereka masih berjuang melawan korupsi? Karena kan banyak dugaan bahwa itu kan pembersihan gitu. Iya. Memang jumlahnya yang sudah dikeluarkan 57. 57 itu 1 meninggal. Atas nama Mas Nanang Priyono. Dan dari semuanya kawan-kawan itu kemudian memilih untuk tetap memperjuangkan mengenai pemberantasan korupsi. 40 orang ada di Satgasus, yang Satgasus Polri, dan sekarang sudah ada 7 orang yang sudah pindah ke Nggak enak banget ya. Sudah pindah? Pindah ke BP Haji. Jadi Badan Pengelola Haji, ada yang menjadi deputi pengawasan di BP Haji dan seterusnya. Jadi kawan-kawan alhamdulillah tetap fokus kepada masalah pemberantasan penegakan hukum. Iya. Mereka nggak ada yang kayak kerja normal gitu ya Mas? Kerja kantoran gitu. Kayak gak capek gitu hidup. Banyak juga yang kerja kantoran. Kerja kantoran dan kemudian kerja kantoran dan kemudian tetap bisa skak nih ya. Ya. Mas, ini nggak kemana-mana sih Mas. Saya aja. Ini udah nggak kemana-mana sih. Terima kasih banyak permainannya. Saya punya kesempatan untuk bertanya terakhir. Kita juga kita tadi mengarah kepada apa yang saya mau tanya. Ya. Indonesia itu kan pernah punya, kalau saya tidak salah, Indonesia punya 7 kali lembaga pemberantasan korupsi, lalu roboh. KPK adalah yang ke-8. KPK kena hajaran tuh bertubi-tubi. Mas Novelnya juga kena serangan, orang-orang yang dianggap baik dan bersih, tapi tidak mau nurut, kemudian dibersihkan, dugaannya. Dianjurin juga. Ya pemimpinnya, pemimpinnya juga tadi baru pertama kali ada yang kena kasus dan yang lain juga. Kesannya pesimis sekali akan masa depan pemberantasan korupsi. Udah mah itu orang-orang bisa ditangkap karena dugaan korupsi. Kita tuh membaik atau memburuk sih Mas? Dari secara matriks kalau misalkan ada peringkat gitu. Kita sebenarnya membaik dan memburuk. Lalu apa yang publik bisa lakukan
untuk membantu berkontribusi untuk memperbaiki Ya, indeks tersebut? Sebetulnya gini, kita mesti sadar bahwa negara itu tidak mungkin maju kalau korupsinya banyak. Tidak mungkin maju. Negara rusak, bisa miskin, bisa jadi negara gagal bahkan. Sehingga pemberantasan korupsi menjadi faktor penting. Bahkan kalau kita bilang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita masih merasa mencintai negeri ini, maka kita mesti harus dorong agar pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan benar. Bagi saya pribadi, saya juga teman-teman ya, saya tidak pernah merasa bahwa, oh udah deh, ngapain lagi saya memberantas korupsi kalau kemudian dibegini begitukan dan seterusnya. Bagi saya nggak penting. Saya merasa bahwa saya hidup sementara, dan saya punya kesempatan juga bisa jadi tidak selalu. Oleh karena setiap ada kesempatan dan setiap ada waktu saya akan berbuat yang terbaik untuk bisa berkontribusi untuk kepentingan orang banyak, terutama terkait pemberantasan korupsi. Jadi kalau orang mengira menjegal saya dan kawan-kawan itu adalah keberhasilan, dia salah gitu. Karena kami tidak akan pernah berhenti. Poinnya itu. Dan bagi kami menikmati apa yang kami lakukan. Kami menikmati. Dan kami nggak pernah merasa dirugikan. Kenapa? Kita ini berbuat kebaikan ini pada dasarnya kembali kepada diri kita kok. Apakah kebaikan yang kita buat ini untuk langsung bisa dirasakan masyarakat? Bisa jadi belum. Atau belum tentu bahkan. Bisa jadi langkah kita salah gitu. Tapi yang pasti adalah kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Terus apa ruginya? Kalau saya dihadang nggak bisa berbuat kali ini atau beberapa waktu ke depan, ya saya ulangi di waktu yang lain. Dan bagi saya merasa menikmati saja dan nggak perlu khawatir. Karena saya tahu bahwa segala kebaikan yang kita lakukan pasti kembali kepada diri kita di dunia untuk menjadi kebaikan juga. Dan pasti dibalasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sederhana aja. Baik, oke. Mas Novel, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih Mas Panji. Permainan caturnya juga menyenangkan. Waduh, luar biasa. Hampir kalah saya tadi sama Mas Panji. Iya. Saya dimarahin sama netizen. Masa lu kalah sama orang yang burung?